Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba Kedar. Nah tuh, kan udah disebut di situ ya. Kedar itu kan anak daripada Nabi Ismail. Segala kambing domba keturunan Ismail akan terhimpun kepadamu. Ayo, domba-domba jantan akan tersedia untuk ibadahmu. Ayo, semua akan dipersembahkan di atas rumah ibadahku, atau mesbahku, atau betelku, atau baitku, atau baitullah, sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Ayo, rumah ibadah mana yang semarak orang ibadah berkenaan dengan kurban? Ini perlu kamu jawab, supaya kamu sadar, apakah tuduhanmu terhadap Hajar Aswad itu betul, atau Hajar Aswad itu justru adalah penggenapan daripada nubuatan-nubuatan Allah yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Kalau kamu katakan bahwa yang menyemarakkan rumah ibadahnya dengan kurban itu bukan Islam, tunjuk lalu agama mana yang menggenapi nubuatan ini. Silahkan. Justru saya murtad ini paham Al-Quran, Zulkifli. Di Al-Quran itu tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menjadi juru selamat. Muhammad bin Abdullah itu dikubur di Madinah, mati. Muhammad bin Abdullah itu istrinya ada 23. Itu yang diakui, belum yang nggak diakui. Materi-materi yang kamu sebutkan itu, yang kamu dapat dari link itu, semuanya sudah pernah saya baca. Ya toh? Jadi kalaupun kau mengajak orang lain untuk memahami Islam itu adalah ajaran yang salah, ya kamu harus membekali dirimu dengan ilmu Quran, bukan membekali dirimu dengan ilmu link. Ya. Nah, ketika saya membaca tentang link-link Robert Mori, Alisina, Duladi Samarinda, FFI, ya, itu semua tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak sesuai dengan konsep yang ada di dalam Al-Quran. Nah, setelah saya membaca itu, kemudian saya belajar tentang kitab orang-orang Kristen dan juga kitabnya Bani Israel. Terlalu banyak nubuatan di dalamnya yang digenapi oleh Islam. Nah, sekarang andaikan kamu itu paham Islam, maka kamu akan mengerti bahwa Zulkifli ini jauh lebih paham daripada kamu. Nah, kalau niatanmu itu benar adalah sebagai penganut ajaran yang benar, maka tentu kamu akan melayani saya, menjabarkan tentang apa yang saya katakan. Kita sudah pernah membuktikan, ya toh, bagaimana kamu membaca Quran hanya menggunakan huruf Latin. Paparan-paparanmu tentang Islam, tentang Al-Quran itu tidak kena terhadap yang seharusnya. Artinya, sekarang kamu menjadi murtad. Oke, nah ajarkan saya kebenaran dalam agamamu yang sekarang berdasarkan kitabmu. Makanya saya tanya samamu, ketika di dalam kitab yang diambil dari Bani Israel tentang nubuatan segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas baitku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Itu digenapi oleh siapa? Kalau kamu persalahkan Islam, lalu siapa yang menggenapi ini? Tunjuk satu agama yang menggenapi dalil-dalil ini. Silahkan. Kenapa Zulkifli Abbas tidak mau membahas Al-Quran dengan Muhammad Kace? Karena tahu dia tidak menguasai Al-Quran. Saya berani bayar kamu 100 juta, ya sesuai dengan kemampuan saya ya, dan disaksikan semua orang yang ada di grup ini, dan ini bakal saya viralkan. Saya berani
membayar kamu 100 juta kalau kamu mampu menunjukkan dalil di dalam kitabmu, ya, yang seirama dengan prosesi ibadahmu, yaitu menyembah Yesus. Tunjukkan satu ayat di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya. Kalau ada, 100 juta akan saya serahkan samamu. Ini akan saya viralkan, akan saya up di YouTube untuk menjadi tantangan buat kamu. Gimana? Berani nggak kamu? Bisa nggak kamu tunjukkan dalil di mana dalilnya Yesus meminta orang Kristen untuk menyembah dirinya sebagaimana yang Kristen lakukan saat sekarang? Ini tantangan kedua buat kamu. Silakan. Iya, datang saja sekarang ke Muara Gembong, Cabang Bungin, Bekasi Utara. Zulkifli. Kalau mau debat, ayo di RAK, di grupnya Pak Majmur 23. Ya, secara Zoom boleh. Kamu jangan ngelantur di sini, ya, jangan khotbah di sini, debat aja ya. Saya tanya di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menjadi penyelamat, di mana ayatnya? Ya, kalau kamu nantang saya, tunjuk alamat lengkapmu, terus kemudian buktikan bahwa memang ada persiapan-persiapan untuk menyambut saya, gitu. Iya loh, kalau cuma mengatakan silakan datang, saya juga bisa. Silakan datang ke Makassar, temui saya di Jalan Kaujau Lalido nomor 4, saya tunggu. Bisa saya, bisa. Tapi saya tidak mau seperti itu, saya mau acaranya resmi gitu loh. Ada tempatnya, ada persiapannya, ada yang bertanggung jawab, ada seksi keamanannya, ada panitianya, ya, pesertanya minimal 100, nggak boleh ada HP, nggak boleh ada laptop, nggak boleh ada Quran. Hanya kamu dengan saya, nggak ada pulpen sama sekali. Tidak ada alat tulis menulis, nggak ada. Kita bahas Quran, kita buktikan bahwa kamu itu paham Quran, kan gitu. Ini tantangan loh buat kamu. Tantangan kedua, tunjukkan di dalam kitabmu, Yesus mengajarkan menyembah dirinya seperti yang kamu praktekkan sekarang. Kalau tidak ada, dari mana asalnya kemudian perintah menyembah Yesus itu? Dari Paulus. Berarti Paulus itu adalah seorang nabi. Dan memang iya, Paulus itu nabi di dalam kitabmu. Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 gitu. Ya. Nah, kalau Paulus itu adalah seorang nabi, tunjukkan di mana di dalam surat-suratnya Paulus dia menyebutkan Paulus bin Cornelius. Ada enggak? Sebagaimana yang kamu minta, Muhammad bin Abdullah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Sekarang saya minta samamu, Paulus bin Cornelius, ada enggak di dalam kitabnya Nabi Paulus? Jangan kau bilang Paulus itu bukan nabi. Di kitabmu jelas dia adalah nabi. Pengakuannya dalam kitab. Oke? Jadi itu tantangan saya. Dua tantangan saya kalau memang kamu betul-betul paham Al-Quran. Silakan. Ini pembayarannya gimana nih? Lewat rekening, transfer, atau bagaimana? Jadi begini, untuk pertanyaan Zulkifli Abbas, harus paham dulu definisi menyembah. Sementara ini kan Zulkifli Abbas kan tidak paham definisi menyembah. Jadi bingung ketika nanti saya mengatakan begini cara menyembah Yesus, kata kamu, oh bukan, standarnya menyembah itu harus begini. Nah ini yang jadi repot. Sementara definisi kata menyembah, pengertian Zulkifli dengan saya beda. Ya. Saya akan transfer samamu kalau kau bisa menunjukkan dalilnya. Yesus minta
dirinya disembah sebagaimana yang kamu lakukan sekarang. Kamu nggak perlu mencari definisi menyembah itu apa. Yang kamu lakukan sekarang ini apa coba? Kamu mempertuhankan Yesus kan? Kamu menyembah Yesus, kamu mendewakan Yesus. Kamu menganggap Yesus itu adalah sang pencipta sehingga kamu menyembahnya. Minta dalilnya kalau ada. Gitu loh. Kamu nggak perlu, apa dulu itu menyembah loh. Apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah ada perintah Yesus untuk kau menuhankan dia, untuk kau menyembah dia? Kalau ada, tunjuk dalilnya gitu loh. 100 juta, meskipun saya orang susah, saya dana itu ada untuk transfer ke kamu. Dan ini akan saya viralkan gitu loh. Ya. Semua orang di dunia ini yang menyimak konten yang akan saya up ini, itu akan menjadi saksi. Tapi kalau tidak ada, berarti kamu sudah nyata sesat. Ya toh? Tunjuk satu dalil. Sembahlah aku, karena aku adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Tunjuk dalilnya gitu loh. Ya, saya tunggu ya. Jul, udah paham ya? Udah jelas ya, paham. Kalau orang tanpa alamat yang jelas, kamu mengatakan juga bingung ya, akan tersesat ya. Kamu minta alamat tepat. Ya sekarang kamu ke surga, mengikuti alamat yang tidak tepat, kok bangga? Sedangkan alamat yang tepat itu adanya di dalam Taurat dan Injil. Mengikuti Yesus. Disuruh datang ke Muara Gembong aja kamu bingung. Padahal sudah saya sebutkan Muara Gembong. Berarti ada suatu tempat yang namanya Muara Gembong. Sudah disebutkan lagi Cikarang Utara. Kamu masih mengatakan bingung, apalagi masuk surga. Ikuti Muhammad yang tidak tahu alamat. Yakin kamu akan masuk neraka. Akan tersesat. Ya, jelas nggak? Gini aja deh. Sekarang kamu mengklaim Islam itu salah. Islam itu sesat. Oke. Nah, kalau Islam itu salah, kalau Islam itu sesat menurut kamu, lalu siapa yang menggenapi nubuatan Yesaya 60 ayat 7? Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu. Bukan segala kambing domba Yakub atau segala kambing domba Ishak, ya bukan. Tetapi di sini jelas dikatakan segala kambing domba Kedar. Kamu tahu Kedar kan? Dia adalah anak Ismail, akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Ya, rumah ibadahku maksudnya akan diagungkan, akan disemarakkan, akan diramaikan. Dan itu kalau bukan Islam, lalu agama mana yang menggenapi itu? Jawab. Nah, inilah saya menyembah Yesus. Cara saya menyembah Yesus dengan begini, menyampaikan kebenaran kepada setiap orang, itu saya menyembah Yesus. Ini definisi menyembah saya, taat. Karena Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka saya pergi ke Muara Gembong, ke Cabang Bungin, ya, ke Bancong, ya ke Kalimantan, terus ke Malaysia, pergi, terus ke Palu, ke Sulawesi, ke Morowali. Saya pergi menyampaikan apa? Injil, demi menyembah Yesus. Menyembah Yesus itu bukan tunggang-tungging. Memuji, berdoa, itu menyembah. Oke, kamu katakan ini menyembah, menjadikan orang menjadi murid. Tapi yang ada kenyataannya kamu menjadikan orang itu menjadi hamba. Antara hamba dengan murid itu beda. Ya, ini aja kamu nggak tahu. Nah sekarang kamu mengajarkan
orang lain untuk menuhankan Yesus, menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Di mana dalilnya? Tunjuk perintahnya Yesus. Ada nggak? Satu ayat aja. Kamu katakan ada di dalam Matius 28 ayat 19-20, dalam Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20. Itu kan pernyataan-pernyataan yang memerintahkan untuk mengajarkan orang menjadi muridnya, bukan menjadi hambanya. Dan di situ tidak dikatakan agar mereka menyembah aku, tidak. Diperintahkan untuk menjadikan murid, artinya menjadi pengikut. Antara pengikut dengan pentuhan itu beda. Pengikut Jokowi dengan penyembah Jokowi itu beda. Kamu belajar dulu. Makanya saya minta samamu, tunjuk satu ayat yang Yesus ajarkan, yang kalian aplikasikan, sehingga kalian menyembah Yesus. Tunjuk dalilnya. Di mana Yesus, seperti Yesus mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Seperti Yesus mengatakan, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Itu. Nah sekarang kamu tunjukkan dalil yang menjadi acuan, di mana dalil itu yang menjadi titik tolak kalian menuhankan Yesus, menyembah Yesus. Ya, kamu paham tidak dalil ini? Kamu tidak hanya mengajarkan kesana kemari untuk mengajak Yesus, mengajarkan orang-orang itu untuk menjadi murid, tidak. Kamu mengajarkan orang supaya menyembah Yesus, mentuhankan Yesus. Iya kan? Menghambakan diri kepada Yesus. Nah, saya minta dalilnya. Ada nggak Yesus menerangkan itu? Yesus itu sebelum menjelma menjadi manusia, itu memang sudah Tuhan. Nama Yesus dibawakan oleh malaikat kepada Yusuf, itu nama Tuhan. Jadi sebelum menjelma menjadi manusia, memang dia Tuhan. Yesus itu Tuhan. Justru Yesus yang berkata di dalam Yohanes 4 ayat 22 kepada orang-orang yang menolak dia pada saat itu. Aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kata Yesus. Jadi jangan gila dong. Kau katakan Yesus itu memang adalah Tuhan dari sononya sebelum jelma menjadi manusia. Sinting kamu. Sekarang gini, materinya kan sudah jelas saya katakan. Anggaplah Islam itu salah menurutmu. Anggaplah Al-Quran itu keliru menurutmu. Anggaplah Muhammad itu penyesat menurutmu. Nah sekarang, kalau bukan Islam yang menggenapi nubuatan tentang yang saya bacakan tadi, lalu agama mana? Belum lagi kalau kita membaca Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi oleh seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ini tempat mana? Ini wilayah mana yang dimaksud? Sebagai ganti keadaanmu yang dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi oleh siapapun. Ini kan berbicara mengenai tempat, berbicara mengenai wilayah. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Nah, Yesaya 60 ayat 15 ini, itu menceritakan tentang kejayaan sebuah wilayah yang dahulu ditinggalkan, tidak berpenghuni. Ayo, ini kota mana yang dimaksud? Wilayah mana yang dimaksud daripada Yesaya 60 ini? Ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu terdahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi oleh siapapun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Nah, kalau itu bukan Mekah, kalau itu bukan kota sucinya umat Islam, lalu itu di mana? Coba, di mana terjadi tempat wilayah yang menjadi kegirangan turun-temurun? Wilayah mana yang menjadi kebanggaan abadi? Ada nggak keadaan yang terjadi di mana wilayah tersebut dulunya tidak disinggahi, tidak dianggap, malah dianggap jahiliyah, dianggap bukan umat, dianggap sebagai tempat wilayah orang-orang ummi, orang-orang bodoh, itu di mana? Dan sekarang menjadi semarak, itu di mana? Coba tunjukkan kalau itu bukan Arab Saudi, kalau itu bukan Mekah. Silakan.